Disclaimer, video ini hadir untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengembangan sumber dan media pembelajaran. Sumber dan media pembelajaran berbasis IT yang saya gunakan adalah software aplikasi Powtoon. Powtoon merupakan aplikasi web online yang dapat digunakan untuk membuat presentasi dengan fitur animasi yang sangat menarik. Di antaranya, animasi tulisan tangan, animasi kartun, efek transisi yang jelas, dan pengaturan timeline yang sangat sederhana. Berikut contoh penggunaan aplikasi Powtoon. Selamat menyimak! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya De Adnidi Amalia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kebudayaan universal dan proses pembentukannya. Materi ini ditujukan untuk siswa-siswi kelas 8 jenjang SMP atau MTS dengan KI 3, yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata, dan memiliki KD 3.2, yaitu menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya, serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Kamu pernah kepikiran gak sih, kok semua orang di berbagai negara itu berbicara menggunakan bahasa yang berbeda ya? Kenapa gak satu bahasa aja sih di seluruh dunia, biar gampang ngobrolnya kalau ada bule? Jadi, bahasa ini sebenarnya adalah salah satu unsur budaya. Dan budaya itu dapat kamu jumpai di berbagai belahan dunia. Tapi budaya itu apa ya? Dan kenapa bisa ada di mana-mana? Yuk simak penjelasannya. Jadi, kalau menurut Selo Sumarjan, kebudayaan adalah hasil cipta, karya, dan karsa manusia. Jadi, apapun yang dihasilkan oleh manusia itu bisa disebut sebagai budaya. Berdasarkan wujudnya, kebudayaan dibagi menjadi dua. Yang pertama, kebudayaan material, yaitu hasil kebudayaan fisik yang diciptakan oleh manusia. Contohnya bangunan, teknologi, makanan. Kemudian yang kedua yaitu kebudayaan non-material, yaitu kebudayaan yang berbentuk abstrak dan tidak berwujud fisik. Contohnya ide, gagasan, nilai, norma. Berdasarkan gambar yang sudah ditujukan, ternyata wujud budaya itu bisa banyak banget ya. Gak cuma rumah dan pakaian tradisional saja. Tapi, kamu pernah kepikiran gak sih kalau di berbagai belahan dunia, semua manusia itu memiliki budayanya masing-masing. Nah, ini yang disebut sebagai kebudayaan universal. Kebudayaan universal itu apa? Jadi, budaya itu dimiliki oleh semua peradaban di muka bumi, sehingga disebut universal. Nah, sebelum bahas lebih lanjut lagi, kamu perlu tahu unsur-unsur budaya universal itu ada apa aja ya. Unsur-unsur kebudayaan universal ada 7. Yang pertama, ada sistem religi atau kepercayaan. Yang kedua, sistem bahasa. Yang ketiga, sistem ekonomi atau mata pencaharian. Yang keempat, sistem pengetahuan. Yang kelima, sistem teknologi. Yang keenam, sistem kesenian. Dan yang terakhir yaitu sistem lembaga masyarakat. Kita ambil satu bahasan ya tentang bahasa. Bahasa itu disebut sebagai salah satu unsur budaya universal karena setiap kebudayaan dari berbagai daerah pasti memiliki bahasa. Walaupun bahasa di tiap daerah atau negara itu berbeda-beda. Begitu juga seperti unsur lainnya, seperti teknologi. Semua kebudayaan pasti memiliki teknologi. Hanya saja masing-masing teknologinya pasti mempunyai ciri khas yang berbeda-beda dan memiliki fungsinya sendiri. Menurut kamu, bisa nggak sih kita sebagai individu menghasilkan budaya sendiri? Atau apa sebenarnya kebudayaan itu udah otomatis ada dari sananya ya? Di masing-masing daerah.
Jawabannya bisa dong. Kita sebagai individu bisa loh menghasilkan suatu budaya, makanya ada yang disebut sebagai budaya individu. Jadi, budaya individu adalah hasil cipta atau pola pikir yang dimiliki seseorang. Misalnya, kamu sebagai individu menciptakan suatu alat musik baru, atau kamu menulis sebuah lagu, atau kamu memiliki ide yang bisa membantu kamu dalam belajar setiap harinya. Nah, itu tandanya kamu menciptakan sesuatu kan? Berarti itu adalah budaya individu kamu. Sekarang pertanyaannya, bagaimana awal mulanya yang membuat kita selaku manusia bisa menghasilkan budaya? Jawabannya adalah karena kita punya dorongan atau motivasi. Jadi, ada 4 dorongan yang bisa menjadi cikal bakal terbentuknya suatu budaya. Dorongan tersebut adalah dorongan naluri, dorongan inderawi, dorongan akal, dan dorongan religi atau keagamaan. Yang pertama, dorongan naluri, yaitu timbul semata-mata karena dorongan naluri. Misalnya, seorang bayi secara naluri akan menangis apabila dia merasakan lapar atau haus. Yang kedua, dorongan indrawi, yaitu timbul karena rangsangan yang dirasakan oleh manusia melalui panca inderanya, seperti penglihatan, peraba, pendengaran, dan pengecap. Misalnya, karena mengamati pemandangan di kampung, akhirnya kamu bisa menghasilkan lukisan pemandangan yang indah. Yang ketiga, dorongan akal, yaitu sebuah dorongan yang muncul karena kemampuan kita sebagai manusia yang dapat memanfaatkan akal dan pikiran untuk kemudahan hidup kita. Misalnya, untuk memudahkan menggambar sebuah lingkaran, akhirnya diciptakanlah sebuah alat bernama jangka. Yang keempat, dorongan religi, yaitu dorongan yang dirasakan karena dasar kepercayaan atau dorongan rohani. Misalnya, karena kepercayaan manusia akhirnya melahirkan tradisi atau kegiatan dalam kehidupan sehari-hari yang dikaitkan dengan kegiatan keagamaan, seperti ritual pemakaman yang diiringi oleh doa-doa atau tradisi sejenisnya. Kenapa budaya itu bisa beda-beda bentuknya kalau dorongannya cuma dari 4 hal itu? Jawabannya karena suatu budaya itu dipengaruhi oleh banyak hal, bukan hanya dari dorongannya saja. Suatu budaya juga dipengaruhi oleh lokasi atau tempat tinggal manusianya secara geografis, daerah lingkungan sekitarnya, kepercayaannya, cara interaksi, pola kehidupan, hingga tingkat pendidikan. Oleh sebab itulah, kita di Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki bahasa daerah yang jauh lebih banyak daripada negara-negara di benua Amerika yang tidak banyak dipisahkan oleh lautan. Jadi, faktor geografis Indonesia itu mempengaruhi berbagai macam bahasa yang ada di dalamnya. Cukup sekian materi hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.